15 negara termiskin dengan wanita lajang karena kurangnya pria yang mencintai mereka. Mengingat kondisi ekonomi global saat ini, tidak mengherankan jika sebagian besar negara di dunia tidak dalam kondisi yang baik. Tetapi, tahukah Anda bahwa sebagian besar negara miskin juga memiliki banyak wanita lajang yang cantik, dan kemungkinan besar wanita-wanita ini akan tetap lajang seumur hidup mereka karena memang tidak cukup pria di negara mereka untuk dinikahi. Kecuali jika turis asing datang dan merayu mereka, wanita-wanita cantik ini akan tetap sendirian selamanya. Mari kita lihat 15 negara termiskin dengan banyak wanita lajang. Nomor 15, Latvia. Latvia tidak hanya memiliki proporsi wanita lajang yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki beberapa wanita tertinggi di dunia. Ini tidak berarti mereka tidak cantik, karena pada kenyataannya, wanita Latvia termasuk yang tercantik dimanapun. Tetapi secara umum, penduduk Latvia sangat sedikit, hanya kurang dari 2 juta jiwa di seluruh dunia, di mana 54% di antaranya adalah wanita. Latvia adalah negara Baltik yang paling terindustrialisasi, namun setelah kemerdekaan dari Uni Soviet, sebagian besar industrinya diprivatisasi. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam perekonomian negara. Saat ini, mereka sangat bergantung pada perdagangan dengan negara-negara Eropa lainnya. Namun, warga Latvia baru-baru ini mulai beradaptasi dan menjadi salah satu tempat terkemuka di dunia bagi para pengusaha. Mereka memiliki salah satu koneksi internet tercepat dan menggunakannya dengan sangat efektif. Faktanya, jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki di Latvia. Meskipun lebih banyak anak laki-laki yang lahir di negara ini, angka kematian laki-laki dewasa sangatlah tinggi. Selain itu, perempuan juga mendominasi sektor pendidikan, yang berarti semakin sedikit laki-laki di Latvia yang dianggap setara atau cocok untuk perempuan-perempuan cerdas ini. Akibat minimnya pria yang mampu memahami dan menghormati mereka, banyak wanita Latvia yang terpaksa melajang hampir sepanjang hidupnya. Apa pendapat Anda tentang Latvia? Beritahu kami di kolom komentar. Nomor 14, Armenia. Armenia memiliki rasio perempuan laki-laki tertinggi di dunia dengan 55% populasi perempuan, dan wanita di sini benar-benar menakjubkan. Bahkan penulis ternama, Mark Twain, terpikat oleh kecantikan mereka dan menuliskan kekagumannya dalam buku The Innocents Abroad. Hal yang paling mengejutkan tentang Armenia adalah praktik aborsi selektif jenis kelamin yang kabarnya masih dilakukan, di mana lebih banyak anak laki-laki yang lahir daripada perempuan. Namun, karena kombinasi faktor seperti angka kematian yang tinggi dan banyaknya pria yang meninggalkan Armenia untuk mencari peluang kerja di luar negeri, para perempuan seringkali ditinggalkan sendirian. Hal ini terutama memengaruhi populasi usia produktif, antara 15 hingga 29 tahun. Selain faktor demografi, kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi alasan yang sangat umum mengapa perempuan di Armenia memilih untuk tetap melajang. Menurut laporan UNHCR, lebih dari 8% perempuan melaporkan kasus penganiayaan, dan angka sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi dari itu. Secara ekonomi, negara ini cukup berjuang. Karena letaknya yang terkurung daratan, Armenia sangat bergantung pada perdagangan dengan negara tetangganya seperti Turki, Azerbaijan, Georgia, dan Iran. Meski dulu wilayahnya sangat luas, kini perbatasan Armenia menjadi lebih terbatas akibat invasi selama bertahun-tahun. Menariknya, Armenia sangat bergantung pada ekspor minuman beralkohol. Beberapa anggur terbaik dari kilang tertua di dunia diproduksi di sini. Bahkan, brandy Ararat merupakan favorit Winston Churchill, yang konon memesan hingga 400 botol per tahun. Pernahkah Anda mencoba brandy Armenia? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar. Nomor 13, Belarus. Terletak di antara Polandia, Latvia, Ukraina, Rusia, dan Lituania, Belarus adalah negara terkurung daratan lainnya dalam daftar ini. Sering disebut sebagai paru-paru Eropa karena hampir 40% wilayahnya ditutupi oleh hutan. Negara ini dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet sebelum akhirnya merdeka pada akhir Perang Dingin. Namun, hingga saat ini, Belarus belum mampu menstabilkan ekonominya secara mandiri. Sejak merdeka, negara ini mengalami kesulitan karena masih sangat bergantung pada struktur ekonomi lama peninggalan Uni Soviet. Kondisi ini diperburuk oleh resesi tahun 2008, yang memukul sektor industri manufaktur mereka lebih keras dibandingkan sektor lainnya. Di sisi lain, wanita Belarusia diakui secara global dan masuk dalam jajaran 20 wanita tercantik di dunia,
berdasarkan prestasi mereka di kontes kecantikan internasional seperti Miss World dan Miss Universe. Sayangnya, kecantikan tersebut kontras dengan masalah besar terkait kesetaraan gender di negara tersebut. Alexander Lukashenko, yang telah menjabat sebagai presiden selama lebih dari 30 tahun, sering mengeluarkan pernyataan misoginis dan seksis. Ia mengklaim bahwa perempuan tidak layak memegang posisi kepemimpinan di pemerintahan karena dianggap tidak akan mampu menanggung bebannya. Hal ini memicu protes nasional pada tahun 2020 dan 2021, di mana para aktivis perempuan menghadapi ancaman kekerasan yang serius. Meskipun jumlah perempuan di Belarus jauh lebih banyak daripada laki-laki, ribuan dari mereka tidak merasa aman. Pihak berwenang seringkali dianggap memiliki kebebasan untuk menekan hak-hak perempuan. Apa pendapat Anda tentang situasi di Belarus? Bagikan pendapat Anda di bawah ini. Nomor 12, Ukraina. Ukraina adalah negara terbesar kedua di Eropa, meliputi wilayah seluas hampir 1/4 juta mil persegi, atau sekitar 2 kali ukuran Italia. Sejak kemerdekaannya dari Uni Soviet, Ukraina terus berjuang secara ekonomi. Meskipun sempat mulai pulih pada awal abad ke-21, konflik berkepanjangan dengan Rusia telah memberikan dampak yang sangat buruk. Dahulu, negara ini dikenal sebagai lumbung pangan Eropa karena produksi gandumnya yang melimpah. Selain bergantung pada pertanian gandum, Ukraina juga merupakan produsen biji bunga matahari utama yang diekspor ke seluruh dunia. Namun, perang telah menghancurkan stabilitas ekonominya. Dalam krisis ini, ekonomi dan kaum perempuan adalah pihak yang paling menderita. Menurut laporan, hampir 60% perempuan Ukraina telah mengungsi dari rumah mereka dan terpaksa mencari perlindungan di tempat lain. Kekerasan terhadap perempuan juga meningkat secara drastis di zona konflik. Meskipun pemerintah berupaya meningkatkan kondisi kehidupan perempuan sebelum perang pecah, Ukraina masih jauh dari tempat yang ideal bagi mereka. UNFA melaporkan bahwa 75% perempuan pernah mengalami kasus kekerasan dalam berbagai bentuk. Selain itu, masalah perdagangan manusia yang sudah lama ada kini semakin diperburuk oleh situasi perang. Perempuan Ukraina memang memiliki penampilan yang mengesankan, namun saat ini fokus utama mereka adalah mencari kehidupan yang damai, jauh dari peperangan dan penderitaan di tanah air mereka. Terdapat beberapa stereotip yang salah mengenai mereka. Meskipun banyak yang memiliki fisik yang menawan, itu bukanlah segalanya. Apakah ini berarti mereka semua tunduk atau hanya mengejar kekayaan? Tentu tidak sesederhana itu. Nomor 11, Moldova. Moldova mungkin adalah negara yang paling jarang dikunjungi di seluruh Eropa. Wilayah ini awalnya berada di bawah kekuasaan Ottoman, sebelum akhirnya diambil alih oleh Rusia. Hal inilah yang menyebabkan budaya dan tradisinya sangat dipengaruhi oleh pengaruh negeri beruang merah tersebut. Secara geografis, negara ini hanya berbatasan dengan Ukraina dan Rumania. Perempuan Moldova dikenal luas karena kesetiaan dan nilai-nilai keluarga tradisional mereka. Kualitas inilah yang membuat mereka dianggap sebagai pasangan hidup yang ideal bagi banyak pria. Meskipun negara ini kecil dan memiliki kebebasan ekonomi yang terbatas, masyarakat Moldova sangat memprioritaskan pendidikan di atas segalanya. Namun, terdapat ketimpangan populasi yang nyata. Di Moldova, hanya terdapat 90 pria untuk setiap 100 wanita. Hal ini disebabkan oleh angka kematian yang tinggi serta banyaknya pria yang memilih pergi ke luar negeri untuk mencari peluang kerja. Ironisnya, meski wanita di sini cenderung lebih berpendidikan daripada pria, mereka berpenghasilan jauh lebih rendah. Sistem patriarki masih mendominasi negara ini, meskipun Moldova saat ini dipimpin oleh seorang presiden perempuan. Masyarakat masih sering memandang perempuan sebagai pihak yang inferior, yang terkadang membuat perempuan sendiri kurang memiliki rasa percaya diri untuk membela hak-hak mereka. Di tengah kesulitan tersebut, Moldova tetap membuka diri menjadi tempat perlindungan bagi warga Ukraina yang melarikan diri dari perang. Karena ekonomi domestik yang tidak cukup kuat untuk menopang gelombang pengungsi tersebut, negara-negara lain seperti Republik Ceko turut turun tangan membantu mengurus warga Ukraina maupun warga lokal Moldova. Nomor 10, Montenegro. Montenegro adalah negara Balkan yang terletak strategis di pesisir Laut Adriatik. Sepanjang sejarahnya, negara ini telah menyerap berbagai macam pengaruh budaya dari seluruh dunia. Itulah sebabnya Montenegro memiliki warisan yang sangat kaya dan beragam. Di sini, Anda bisa menemukan tembok Venesia, mosaik Romawi, gereja, biara, masjid, hingga bangunan bergaya sosialis yang lebih modern. Penduduk Montenegro umumnya sangat ramah, termasuk para wanitanya.
Selain dikenal memiliki mata yang menawan dan bentuk tubuh yang indah, mereka biasanya pandai memasak serta menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Namun, di balik pesonanya, terdapat realitas yang kontras. Meskipun total populasi negara ini hanya sedikit di atas 500 juta jiwa, dan sebagian besar adalah perempuan, kaum wanita di Montenegro ternyata tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Praktik aborsi selektif dikabarkan masih terjadi karena banyak keluarga yang lebih menginginkan anak laki-laki. Bagi perempuan muda, hidup dalam kondisi patriarki seperti ini mulai sulit diterima. Banyak dari mereka yang lebih memilih untuk tetap melajang daripada harus menikahi pria yang tidak setia atau dipaksa terus memiliki anak. Menariknya, saat ini Montenegro telah bertransformasi menjadi surga bagi para pekerja jarak jauh atau digital nomad. Visa mudah didapatkan, biaya hidup sangat rendah, dan koneksi internetnya sangat andal. Meskipun menjadi tujuan wisata populer, ekonomi domestik Montenegro sebenarnya masih cukup rapuh. Negara ini sangat bergantung pada sektor pertanian meski berada di tepi laut, karena perikanan di Laut Adriatik seringkali bukan menjadi pilihan utama. Dengan lapangan pekerjaan yang langka, penduduk lokal tidak memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Melihat keindahannya, apakah Anda tertarik pindah ke Montenegro? Beritahu kami pendapat Anda. Nomor 9. Nepal. Nepal adalah salah satu negara terindah di dunia. Negara ini sangat terkenal dengan pegunungannya yang megah, budayanya yang penuh warna, serta makanannya yang lezat. Meskipun menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di dunia, Nepal secara ekonomi masih tergolong miskin. Dibandingkan dengan negara tetangga raksasanya, seperti India dan Tiongkok, Nepal sangat bergantung pada bantuan luar negeri, karena hampir tidak memiliki sektor industri yang besar selain pariwisata. Negara ini memiliki beberapa puncak tertinggi di dunia, termasuk Gunung Everest, Kangchenjunga, dan Makalu. Puncak-puncak yang tingginya lebih dari 8.000 meter ini menjadi daya tarik utama bagi para pendaki dari seluruh penjuru bumi. Selain keindahan alam, Nepal memiliki akar spiritual yang sangat kuat. Mayoritas penduduknya menganut agama Hindu dan Buddha. Konon, Buddha Gautama lahir di sebuah desa bernama Lumbini, di mana kuil Maya Devi kini berdiri dan dikunjungi jutaan orang setiap tahunnya. Namun, di balik ketenangan spiritual tersebut, perempuan Nepal menghadapi tantangan hidup yang berat. Secara umum, mereka sangat konservatif, dikenal sebagai ibu rumah tangga yang hebat, serta pendamping yang setia. Ironisnya, banyak dari perempuan ini sering ditinggalkan sendirian karena suami, saudara laki-laki, atau putra mereka terpaksa merantau ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi masalah serius di Nepal, di mana dalam beberapa lapisan masyarakat, posisi perempuan masih dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, masalah perselisihan mahar masih sering terjadi. Meskipun praktik mahar telah dihapuskan secara resmi di banyak tempat, dalam realitasnya, banyak perempuan yang sulit menemukan suami kecuali mereka mampu memberikan mahar yang besar kepada pihak laki-laki. Nomor 8. Kazakhstan. Kata Kazakh berarti pengembara. Jadi Kazakhstan secara harfiah adalah tanah para pengembara. Di sini, orang-orang sangat bangga dengan sifat mandiri mereka. Itulah alasan mengapa lebih dari 120 kelompok etnis dapat hidup berdampingan. Etnis yang paling dominan di antaranya adalah Kazakh, Rusia, Ukraina, dan Uzbek. Sebagai negara terkurung daratan terbesar di dunia, Kazakhstan menempati posisi ke-9 sebagai negara terluas di bumi. Namun, secara ekonomi, penduduknya masih kurang stabil. Sebagian besar bekerja di sektor pertanian atau peternakan. Peluang di industri manufaktur pun sangat terbatas dan masih didominasi oleh tenaga kerja dari Rusia serta Ukraina. Perpaduan fitur fisik Eropa dan Asia membuat wanita Kazakh menonjol di kancah global. Mereka memiliki nilai tradisional yang kuat, namun tetap mandiri dan tangguh, menjadikan mereka pasangan ideal bagi banyak pria. Namun, para wanita di sini sering kesulitan untuk menikah. Hal ini disebabkan oleh tradisi di mana pihak wanita harus membayar mahar, sementara mempelai pria juga harus memberikan harga pengantin. Karena kondisi ekonomi, banyak yang tidak mampu memenuhi persyaratan ini, yang akhirnya menyebabkan jumlah wanita lajang terus meningkat. Nomor 7. El Salvador. El Salvador adalah negara terkecil namun terpadat di Amerika Tengah. Meskipun pemerintah menawarkan pendidikan gratis hingga kelas 9, banyak penduduk yang bahkan tidak mampu membeli perlengkapan sekolah dan biaya transportasi.
Ekonominya sangat bergantung pada ekspor produk pertanian seperti kopi, gula, jagung, dan udang. Namun hasil tersebut masih belum cukup untuk menyejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya, hampir 3 juta warga El Salvador memilih untuk tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Wanita El Salvador umumnya memiliki garis keturunan Indian dan Spanyol, yang memberikan mereka ciri khas kulit zaitun dan rambut gelap. Mereka dikenal memiliki kepribadian yang bersemangat dan suka berpetualang. Namun sayang, tingginya angka kejahatan terkait geng di negara tersebut telah membatasi ruang gerak perempuan pada peran-peran tradisional. Bahkan, ancaman kekerasan seksual dari anggota geng masih menjadi bayang-bayang kelam di sana. Terlepas dari masalah sosial tersebut, wanita El Salvador tetap dikenal sebagai sosok yang setia, penyayang, dan sangat memprioritaskan nilai laki keluarga. Nomor 6. Kiribati. Kiribati adalah bagian dari kelompok pulau di Mikronesia yang terdiri dari 33 pulau, terbagi dalam 3 gugusan utama, Kepulauan Gilbert, Phoenix, dan lain. Hampir seluruh wilayahnya berupa atol, menjadikannya surga tersembunyi untuk berenang dan menyelam dengan pantai serta laguna yang memukau. Namun, Kiribati tetap menjadi salah satu negara yang paling jarang dikunjungi di dunia. Karena lokasinya yang sangat terpencil, peluang ekonomi bagi penduduk lokal sangatlah sedikit. Mereka sebagian besar bergantung pada hasil laut dan pertanian kelapa untuk berdagang dengan negara-negara seperti Australia dan Jepang. Baru-baru ini, pendapatan utama negara justru berasal dari royalti lisensi penangkapan ikan bagi armada asing. Dengan populasi yang relatif kecil, masyarakat Kiribati masih sangat memegang teguh adat istiadat mereka. Perempuan adalah tokoh sentral dalam kehidupan keluarga, namun kesetaraan gender secara formal hampir tidak dikenal di sini. Sebagai bukti, hanya ada 3 anggota parlemen perempuan di pemerintahan pusat. Bahkan, di beberapa pulau, adat lokal masih tidak memberikan hak bagi perempuan untuk memiliki properti sendiri. Tahukah Anda tentang Kiribati? Tinggalkan komentar Anda. Nomor 5. Malawi. Sering dijuluki sebagai jantung Afrika yang hangat, Malawi memiliki penduduk yang dikenal paling ramah di planet ini. Namun, di balik keramahan tersebut, hampir setengah dari penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, di mana 70% diantaranya adalah perempuan. Mereka umumnya tidak memiliki pekerjaan atau bisnis yang stabil untuk menghidupi diri sendiri. Meskipun dalam kondisi sulit, penduduk Malawi tetap menyambut pengunjung dengan senyuman tulus. Hal ini tercermin pada kaum perempuannya yang sangat baik, terbuka, serta murah hati kepada keluarga dan teman. Namun sayang, kesempatan mereka dalam hal pendidikan dan pekerjaan sangatlah terbatas. Mereka umumnya hanya dianggap sebagai ibu rumah tangga dengan peran sosial yang sangat dikecilkan. Data menunjukkan bahwa 1 dari 4 wanita di Malawi pernah mengalami bentuk kekerasan atau perlakuan buruk dalam rumah tangga. Selain itu, Malawi telah sangat terpengaruh oleh krisis HIV dan AIDS selama bertahun-tahun. Pada tahun 2017 saja, diperkirakan lebih dari 1 juta orang hidup dengan kondisi tersebut. Faktor ini, dikombinasikan dengan sistem politik yang tidak stabil, terus menciptakan tantangan besar bagi negara ini. Apa pendapat Anda tentang situasi di Malawi? Bagikan pendapat Anda. Nomor 4. Senegal. Terletak di titik paling barat benua Afrika dan menghadap langsung ke Samudra Atlantik, Senegal saat ini merupakan salah satu negara demokrasi terkemuka di kawasannya. Namun, sejarah mencatat bahwa negara-negara Eropa telah memperebutkan wilayah ini selama berabad-abad karena lokasinya yang sangat strategis. Antara abad ke-15 hingga ke-19, Senegal menjadi pusat perdagangan budak yang kelam. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Prancis, Senegal memang tumbuh menjadi negara teladan, namun warisan masa lalu telah mengubah demografi mereka. Perdagangan budak di masa lalu mengusir banyak pria dari wilayah tersebut, memaksa para wanita untuk berjuang sendirian. Bahkan hingga saat ini, fenomena migrasi pria yang mencari pekerjaan ke luar negeri masih terus berlanjut. Akibatnya, hanya ada sekitar 97 pria untuk setiap 100 wanita di Senegal. Wanita Senegal sendiri dikenal cenderung pendiam namun penuh percaya diri serta sangat bangga dengan warisan budaya mereka. Isu-isu masa lalu seperti pernikahan anak dan mutilasi genital perempuan telah mendorong mereka untuk lebih vokal dalam memperjuangkan hak-haknya. Mereka mendambakan pasangan yang mampu memahami dan menghormati mereka, namun jumlah pria seperti itu dirasa belum mencukupi di sana. Meskipun secara ekonomi lebih maju dari tetangganya, Senegal masih sangat bergantung pada ekspor pertanian,
yang berawal dari komoditas kacang tanah hingga kini merambah ke berbagai tanaman komersial lainnya. Apakah Anda tertarik mengunjungi tempat ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Nomor 3. Zimbabwe. Meskipun Zimbabwe mungkin sedang berjuang saat ini, para arkeolog percaya bahwa negara ini pernah menjadi pusat kekuatan besar di zaman kuno. Reruntuhan Great Zimbabwe adalah peninggalan prazaman besi dengan konstruksi benteng canggih yang mengisyaratkan peradaban kuat dan maju. Menurut legenda setempat, ini adalah ibu kota Ratu Sheba. Bahkan hingga saat ini, tempat ini dianggap sebagai surga di bumi bagi para pecinta alam. Hutan Mukufisi di Harare dan Taman Nasional Hwange memiliki dataran padang rumput hijau yang luas, serta menjadi habitat bagi berbagai spesies mamalia, burung, dan tumbuhan eksotis. Namun, seperti sebagian besar wilayah Afrika lainnya, Zimbabwe saat ini tengah mengalami kesulitan ekonomi yang berat. Keadaan memburuk secara signifikan pasca pandemi, di mana sebagian besar penduduk jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim akibat kehilangan pekerjaan dan kerugian bisnis yang besar. Ketidakstabilan politik, hasil panen yang buruk, dan bencana alam telah melanda negara ini selama bertahun-tahun. Menariknya, standar kecantikan di Zimbabwe agak berbeda dari belahan dunia lain. Mereka lebih menyukai wanita dengan pinggul lebar dan bentuk tubuh seperti buah pir. Para wanita di sana sangat percaya diri dan sangat menghargai tradisi keluarga. Namun, tantangan besar muncul bagi mereka yang menempuh pendidikan tinggi. Wanita terdidik yang berusia di atas 25 tahun seringkali menghadapi tekanan sosial, di mana mereka harus menunggu seseorang untuk menerima mereka atau terancam tetap melajang seumur hidup. Nomor 2. Namibia. Namibia adalah salah satu tempat dengan populasi paling sedikit di planet ini, terutama karena landskapnya yang keras dan iklim yang ekstrim. Gurun Namibia sendiri merupakan salah satu gurun tertua di dunia, yang diperkirakan telah berusia setidaknya 55 juta tahun. Sektor pertambangan merupakan tulang punggung ekonomi Namibia. Mereka memiliki beberapa cadangan berlian terbaik di dunia, serta tambang emas, uranium, dan mineral berharga lainnya. Meski kaya akan sumber daya alam, sebagian besar penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan standar hidup yang rendah. Tingkat buta huruf yang tinggi juga membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Di daerah pedesaan, suku-suku asli seperti suku Himba masih bertahan dengan gaya hidup tradisional yang sama sekali tidak terpengaruh oleh modernisme. Secara umum, wanita Namibia sering dianggap sebagai yang tercantik di seluruh Afrika. Mereka dikenal setia, hormat, dan sangat protektif terhadap pasangan mereka. Meskipun ramah dan terbuka terhadap pendatang, banyak wanita Namibia yang memiliki masalah kepercayaan dalam hal pernikahan. Mereka seringkali merasa takut akan hubungan yang penuh kekerasan karena trauma dari lingkungan sekitar di masa lalu. Ditambah lagi, dengan fakta bahwa 52% populasi negara ini adalah perempuan, pilihan mereka di dalam negeri menjadi sangat terbatas. Hal inilah yang mendorong banyak wanita Namibia untuk mencari pasangan dari luar negeri. Nomor 1. Lesotho. Juga dikenal sebagai kerajaan di langit, Lesotho adalah negara yang sangat unik. Negara ini tidak memiliki akses ke laut, dan alih-alih memiliki beberapa negara tetangga, wilayahnya sepenuhnya dikelilingi oleh daratan Afrika Selatan. Seluruh wilayah Lesotho terletak di ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut, yang menjadi alasan dibalik julukannya yang indah. Meskipun secara kedaulatan terpisah, secara ekonomi Lesotho sangat bergantung pada Afrika Selatan. Negara ini praktis kekurangan sumber daya alam kecuali air, sehingga mereka seringkali harus meminta bantuan dari tetangga mereka. Mencari pekerjaan di luar negeri pun menjadi hal yang umum bagi warga Lesotho, meskipun prosesnya tidaklah mudah. Di Lesotho, tidak hanya jumlah perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki, tetapi mereka juga cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mereka adalah tokoh kunci dalam masyarakat, memegang peran vital dalam berbagai sektor pekerjaan, terutama di daerah pedesaan. Namun, realitas pahit membayangi kehidupan mereka. Angka kejahatan terhadap perempuan di wilayah ini tergolong tinggi. Masalah sosial ini diperparah oleh kesenjangan pendidikan antara pria dan wanita. Hal tersebut menyebabkan semakin banyak perempuan muda yang memilih untuk tetap melajang. Setelah menyaksikan banyak pernikahan yang tidak bahagia di lingkungan mereka, para wanita ini lebih memilih untuk hidup mandiri daripada harus berakhir dengan pasangan yang salah. Itulah daftar 15 negara dengan tantangan demografi dan ekonomi yang unik bagi kaum perempuannya.
Bagaimana pendapat Anda mengenai fenomena ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Itu saja yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel kami. Klik pada layar untuk melihat konten serupa lainnya. Sampai jumpa di video Jejak Media selanjutnya.